biasanya kan kalau yang kinky itu kan identiknya yang nakal-nakal kan. Ceng, jauh ceng. Biasanya cenah film-film nu kieu mah itu make label cenah. Pemainnya teh zaman Asia Carrera kan. Anjir. Oh my god. Biasanya mah kieu cenah kodena film unyil cenah cok we cenah. Film apa kak? Film unyil. Nah yang ini cenah yang ada ceritanya, yang ini mah enggak cenah. Jadi mau yang mana cenah? Pertama-tama biasa kan kieu, akhirnya pas lihat-lihat kiri kanan kan duduk-duduknya udah ada yang nyender, ada yang gini. Wah, kacau lah dulu. Tetap yang dicari mah sebetulnya sensasi sama suasana sih. Wah, dipikir-pikir iya juga kenapa sekarang tuh melekat banget ya pemersatu bangsa. Biasanya tolong jauh kena selangkangan cenah. Selamat malam, Bradensis. Jumpa lagi di sebagai podcast bisa apa? Bisa siapa? Yo, wih, seragam dong. Sudah lama kan kita tidak seragam kakak. Nah, seru bajunya. Wish, harus seragam. Kita nggak kompak atuh. Tapi sebelum ianya kan carita nama bejana kan ya, kan katanya dulu mah kan kalau sudah lewat Imlek cuaca teh angin teh normal deui. Oh, Tapi sekarang mah asa gak tentu makin parah ya kan? makin parah. Malah kemarin hujan kacau lah. Parah. Si provider sempat down. Yang kemarin kan down ya. Parah ya. Ente kan riweuh di grupnya. Curang. Laporan ke hamba. Update status nggak bisa, ngirim laporan nggak bisa kan? Mati gayalahnya. Mati gaya kemarin. Tapi bukan semua kayaknya mah. Oh iya. Karena emang kilatnya dari siang tuh kencang banget, parah. Kencang pisan. Kencang banget barah. Terus juga di Tasik emang longsor di mana-mana kemarin. Wah, juga kan kayaknya di Garut juga ya, kabupaten di Cilawu ya. Itu kena longsor. Di daerah Tasik juga banyak lah, di kabupaten-kabupaten. Belum itu lagi COVID kemarin. Oh iya, di pesantren, salah satu pesantren terbesar lah di kota Tasik. Banyak yang positif kemarin. Santriwatinya yang ceweknya ya, santri sampai ke gurunya juga. Oh iya ya kan, tahu tuh soalnya dulu waktu kerja masih zaman di Consumer Good kan ada kantinnya tuh langganan. Pernah supply ke sana? Makanya pas lihat berita bentar kok kayak tahu tempatnya gitu. Tiba-tiba yang innalillahi gitu. Iya sih. Jadi tetap ya Bradensis, protokol kesehatan 3M harus tetap dilaksanakan. Jangan mentang-mentang, jangan so jago lah intinya mah gitu. Terus ini juga kak, nggak apa-apa ya curhat ya, ngeri lah. Apalah, kan di sini mau bebas. Jadi Bradensis minta doanya lah ya. Jadi ada anggota keluarga kan yang di Bandung sana. Siapa waktu kerja di Bandung? Bibi. Oh Bibi. Dulu waktu zaman kerja di Bandung kan tinggal di sana ya. 2 tahunan lah. Wah, juga tuh. Ya udah kayak ibu sendiri karena kan udah nggak punya kan, udah almarhumah gitu. Ya, makanya kita kan sama-sama anak yatim. Yoi. Makanya kalau yang mau donasi ke kita aja. Karena anak yatim. Iya kan? Ya kemarin dapat berita duka lah istilahnya, intinya positif lah gitu. Positif. Gimana sekarang? Di bawah kamar? Ada di karantina karena ada gejala. Waktu di ronsen tuh ada gejala gitu. Karena katanya paru-parunya ada bercak gitu. Terus siapa aja yang kena tuh? Itu sama yang kedua. Ada cewek. Tapi kalau cewek insoma dia di rumah berat. Jadi masalah mandiri. Yang lainnya kayak suaminya, terus anak-anak yang lainnya aman, alhamdulillahnya. Syukurlah. Nah itu bisa gitu kan, ngeri juga, kita kan nggak tahu ya. Mungkin Bradensis di manapun juga tuh kadang kalau dulu sempat yang
bener nggak sih, tapi ketika kita Tuh. kenanya sama anggota keluarga Keluarga sendiri, aduh, itu yang wah Jangan. bener ternyata ini tuh ada gitu. makanya tetap protokol kesehatan 3M tuh harus dilaksanakan tuh. Terus, Jangan itulah. Jangan sok jago lah gitu. Jangan, oh, corona. Wah bullshit segala macam gitu. Kuku mah cenah nyangsarakeun mah mang dampaknya Iya, dampaknya terasa, emang terasa gitu. Bukan banget. hanya kita juga terasa gitu. Tapi udah mau gimana lagi dah. Tapi ya kan pemerintah juga mengupayakan juga kan ada vaksin kan. Mungkin Nggak belum diem ada lah. itu aja. Dan jangan, kalau bisa sih ya jangan nunggu dari orang apapun itu ya. Tuh, Soalnya kan proteknya paling terbaik itu diri kita diri sendiri kita lah. sendiri Protesnya. karena itu. Makanya kalau misalnya nggak perlu banget, jangan nongkrong, jangan keluar. Itulah. Nggak usah itulah. Mending diem aja di rumah. Kadang kan kita juga, kita juga kan nggak tahu awalnya gimana Itu gitu. kan Itu dari mana. jadi kayak gini Brad, kita misalkan apa ya, puncak bahasa Sunda nama urang apik batur minta apik Iya, gitu kan. kitanya yang resik gitu, kitanya Betul. yang ya kayak kehidupan di jalan aja, kita Iya, yang hati-hati ya, orang hati-hati lain yang nabrak yang kita nabrak gitu. kan. Nah kayak gitulah sama kita apa si COVID juga kayak gitu sih gitu. Makanya sekali lagi Bradensis, take care ya untuk semua dimanapun berada Bradensis. Mau saudara, mau teman, mau apapun itu, kita saling mendoakan, saling menguatkan sekarang, dan jangan lupa sekali lagi prokesnya tetap Ya, tetap dijaga, dilaksanakan. Ya lah sekilas ya tentang itu. Kita back to tema. Ini mumpung kan biasanya kan kalau yang kinky itu kan identiknya yang nakal-nakal kan. Nah, kita mau udah kepalang tong aja lah. Yang kinky itu biasanya identiknya dengan reality kings. Soalnya Bradensis ini nyambung dari episode yang 90-an sebenarnya belum tamat. Banyak Karena tuh, banyak 90 spin. Dari episode 90 itu sebetulnya banyak spin. banyak spin, itu bisa jadi Bisa jadi beberapa berapa episode episode kan, lagi, banyak yang masih bisa jadi. penasaran. Ya. Dan ini juga sebenarnya masukan juga ya. Ada ya, Ada yang ada beberapa temen yang inbox kan, Kak Bas dong katanya waktu pengalaman dulu waktu lihat Ceng. Waduh, ya udah terus banyak yang supin yang masa sih dilewat, kayak gitu. Takut enggak lah. Enggak, kita nggak takut, bahas aja kita. Bahas aja, soalnya emang fase dulu tuh emang hype banget Ya. karena dan zaman juga fasenya kita masih sekitaran SMP. Kamu SMP, si aku mah SMA. Pokoknya zaman 95 kayak gituan lah, Ya, 90 lah ya. 90 lah. Itu mulai dari mana? Aku kan gak ngalamin Kak. Nah, Gini. Master of ini Master Iya. of suhu guys. Pertama teh dulu waktu SMP, zaman peralihan dari video VHS atau Betacam, Betamax ya, Yang gede itu Kak. yang kasetnya kotak ke Laserdisc. Oh, Jadi kan adalah teman lahnya di lingkungan rumah gitu kan. Biasanya kan yang video masih ada, yang punya video masih ada, yang punya Laserdisc udah ada gitu. Ketika orang tua kita lagi kerja kan, otomatis kan kita nonton pasti siang kan gitu. Siang. Nah, langsung tuh dicari-cari kan di tempat penyimpanan film-film itu kan. dulu kayak macam merakrak gitu Oh, ya. kayak itu kan. Kalau misalkan di rumahnya yang punya VHS atau Betacam misalkan, cari tuh. Wah, biasanya cenah film-film nu kieu mah teu make label cenah. Tapi pas diputer teh anjir bener. Tapi inget tuh pemainnya teh zaman Asia Carrera kan. Anjir, Oh my god. Asia Carrera kan pas SMP itu. Nah, terus nonton di rumah temen yang satu lagi nya. Nah, dia mah Laserdisc. Laserdisc, kan Laserdisc mah kan piringannya gede kan? Kan kotaknya kan juga gedenya si sampulnya teh kan gitu kan. Kayak vinyl lah. Kayak vinyl gitu kan gitunya.
cuman kan ayeuna mah video kan. Hmm. Dimana sedis sama gitu juga biasanya anu film-film nu 17 plus mah tara di bungkusan. Ini standar nih, harus ini seru nih. terus Kak. Nah, akhirnya kan pas dipilih-pilih tuh, dipilih-pilih. Kadang ada juga yang gini, Brad, digantiin sama orang tuanya teh, takutnya si anaknya nonton kan. Jadi covernya misalkan film Amerika Ninja kan, misalkan kayak gitu ya. Nggak tahu nah isi nama naon gitu. Tak kayak ada juga yang kayak gitu. Nah, pas dicari-cari kan, biasa kan kita nyetel kan pasti siang-siang kan. Kalau malam ada kan orang tua kan udah pada balik ke rumah kan, nggak mungkin kan gitu kan. Dan pas nyetel pasti, woi, pasti bakal gitu kan gitu. Alarm. Langsung katakna menyetel teh siang pulang sekolah gitu kan. Wah, dicari-cari akhirnya aya kan. Kalau enggak misalkan wah bosen lah filmnya nu ieu wae gitu kan, yang ini aja filmnya, cari lagi lah yang baru. Mana kan akhirnya Hunting tah biasanya nyewa laserdisc di mana? Daerah apa sih yang di belakang Maya Sari teh? Pasar apa sih namanya teh? Pasar rel. Itu. Nah didinya cenah biasana. Udah tuh ayo. Karena motor kan. Untuk kan sepeda. Sepeda. Bayangkeun. Dari Aksa ke sana kan naik sepeda. Ya anak kecil kan namanya juga kan. Pas ke dalam teh ini kan saling sikut kan, duluan kamu aja. Kamu aja akhirnya yuk sebarang lah gitu kan. Akhirnya masuk bareng. Kan bingung tuh kodenya apa ya misalkan. Kan nggak mungkin kan. Kang aya film beet kan nggak mungkin kan gitu kan. Pasti nanti naon beren kan pasti boleh kasihnya. Pasti ada kode-kode tertentu. Nah, ada satu teman tuh. Kita kan bertiga tuh naik sepeda bertiga gitu kan. Dari rumah ke sana gitu kan. Teman biasanya mah kieu cenah kodena film unyil cenah cok we cenah. Film apa Kak? Film unyil. Akhirnya kan aya film unyil. Wah, rada curiga oge. Soalnya lihat meureun akhirnya bocah. Ini anak SMP kan udah mau enggak ini saya disuruh sama bapak saya cenah. Oh yang benar cenah. Mana kartu anggotanya? Dulu mah ada berarti kartu anggotanya. Penyewaan itu kan ada. Kan. Mana kartu anggotanya cenah? Ini cenah. Kasih kan. Oh ya udah. Kan percayalahnya si penjagana. Berarti ke dalam nyari tek. Nah yang ini cenah. Yang ada ceritanya, yang ini mah enggak cenah. Jadi mau yang mana cenah? Yang ada ceritanya aja lah. Udah akhirnya balik kan. Dulu tes sewa berapa ya kalau nggak salah 2.500 kalau nggak salah. Nah series mah kan lebih mahal. Kalau video mah sekitar berapa gitu kan, video mah ke 1.000 kalau nggak salah dulu kan. Nah kalau si laserdisc mah ada mahal gitu, si laserdisc mah gitu kan. Kita patungan itu ada 10 anak, udah patungan kan gitu. Nah pas nyampe di tempat teman kan yang punya laserdisc, langsung nontonnya pertama biasa gitu. Pertama biasa kan gitu. Akhirnya pas lihat kiri kanan kan duduknya udah ada yang nyender, ada yang gini kan. Kacau lah dulu kan asli. Nah sampai itu jadi siapa ya ketahuannya teh gini ketika pas si orang tuanya nyewa tuh. Kan ada histori mungkin ya. Kan ada dicatat kan. Pak katanya kemarin anaknya nyewa film unyil katanya. Wah, yang benar katanya. Iya, cenah. Akhirnya kan disidang kan siapa? Sama ayah temen teh kan, sama bapaknya temen teh kan disidang akhirnya. Gak ada yang ngaku tuh. Ya udah kalau nggak ada yang ngaku dijual si laserdisc. Nah, tapi perbandingannya dulu tuh emang kan dunia kayak gini mau nggak mau dari dulu zaman dulu kan udah ada. Tapi dengan proteksi yang konvensional bisa disebut ya, itu kan masih bisa terprotek ya, terdetek ya. Mau nggak mau itu kan keren juga sih sebenarnya, nggak zaman sekarang yang
tinggal ada kuota bisa ajar Ya. bisa ajar aja ya, nggak dari manapun gitu. asal Zaman tahu dulu tuh asal tahu langkah-langkah nawe lah. langkah-langkahnya. Tapi dulu tuh emang ketahuan banget, dan ketika ke gap segala macam, si penjualnya juga kan dari tadi SOP-nya mungkin ditanya dulu kan, nggak mungkin di bawah umur gitu. Tapi ketika apa namanya itu nunjukin kartu anggota dan segala macamnya itu, Ya mau nggak mau kan akhirnya. mau nggak mau kan gitu. Tapi di samping itu ya, walaupun ujung-ujungnya segi bisnis, dan dia juga pastilah Iya, ada target pasti ya, ada ada target, iya. untuk omsetnya lumayan. Tapi di satu sisi juga kan proteksinya ada. Ya. Nah itu kan untuk apa namanya, untuk kaum kan, karena kalangan-kalangan tertentu kan yang punya kayak gitu. Wah itu Iya, punya- biasanya kan yang orang tuanya kerja di apa kan gitu. Gak Biasa. sembarangan orang kan sembarangan. biasanya. Wah itu tuh kan. barang yang ya barang udah, yang dulu kan barang mewah masuknya. mewah Laser bisa disket gitu kan. Heeh. Waduh. Nah kan itu untuk kalangan yang itu kan bisa kita di rumah. Untuk kalangan ekonomi lemah, kita kan mencari Ya. hiburan. Iya. Ada Bradensis di Tasikmalaya itu dulu tuh sempat legend, bukan disebut bioskop ya, jadi Kan jadi kayak Disebut. home apa ya, kayak home video gitulah. home video. Kayak home video gitulah. Wah, itu zaman lucu. Oke. Dulu pas era pok lahnya. Era Dulu pok. ya namanya era pop. Era pok di daerah apa tuh? Cinehel lah, Cinehel kan. pinggir Cinehel, pinggir rel rel. kereta api. Nah, dulu kocak juga tuh waktu zaman di era pok kan SMA lahnya, SMA. Orang kan SMA 3 nya di Ciberem kan, Ciberem. Nah, anak-anak teh kan ada yang dari Manunjaya, ada yang dari Cineam kan, ada wah dari jauh lahnya, dari jauh Kabupaten lah. gitu hawanya, dari Manunjaya, dari Cineam lah. Ngumpul kan ketika misalkan kan dulu mah suka ada gini Brad, kalau misalkan hari apa teh kesaktian Pancasila atau hari G30 SPKI teh suka nonton di bioskop. Dulu mah kan masih ada bioskop kan, dulu masih ada bioskop. Nah kita mah nggak nonton bioskop, malah ke sana kita mah. Dulu tuh bener, kalau misalnya ada kesaktian Pancasila nonton film nasional, Kan kayak gitu. pahlawan kita nonton, Dari pahlawan ya, kan nonton kan gitu, dari sekolah ya kan berapa angkot kan ke bioskop kemana kan gitu kan, kayak ke Parahyangan, ke Hegarmana, ke Garuda kemana kan gitu. Nah kita mah nggak masuk, pasti ada aja tuh sekumpulan yang mahiwal. yang mahiwal kan gitu kan. Itu kan mau jauh-jauh ya pernah nonton naon pokoknya seru lah. Ke di mana nontonnya? Di situ sih, belum naik angkot seberapa 06 ya kalau nggak salah ya ke sana tuh ya. Lebih dahulu, Ya, bisa lebih dahulu. 06 kan. Naik 06. 06, 09 bisa itu. Ayo, seberapa bayarnya? Sakitulah pokoknya. Terus pokoknya masuk saya mereka ikut udunan Cep-cep dulu lah. sum-sum dulu Sum-sum dulu. kan gitu. Udah ngumpul, udah ayo berangkat kan Ces, ongkos mah masing-masing kan. Nah ketika kita juga kan di sana kadang suka malu juga kan, masalahnya kan pakai baju sekolah kan. Tapi untungnya teh kan ada yang suka pakai itu yang bukan repeat, apa sih itu? tempelan gitu yang bisa bongkar pasang Nah kan, kayak gitu kan, namanya velcro, kayak velcro gitu kan. Nah cabut kan si alma mater, itu nate kan. Nah, identitas lah nanti. nama dicabut kan, cuman OSIS aja kan di sini masuk, ada misalkan 15 orang nonton di sana kan ada yang unik tuh kan di sana tuh, ketika kita mau mulai film kan biasanya suka ada tuh yang nawarin gorengan kan. Ceng gehu ceng gehu ceng kan, ceng gehu kan, kayak gitu kan. Anak-anak teh kan disimpan kan pada makan kan, akhirnya itu sebetulnya bisnis oge si itu teh kan, si yang punya tempatnya kan sebetulnya bisnis oge kan, nonton sambil makan gorengannya dia kan gitu. Akhirnya kan sambil nonton sambil ya gitu kan, apa ya, yang kita cari itu kan ada sensasi sama suasananya kan. Suasananya beda sama kan, kita yang nonton sendiri kan gitu. Kalau anak sekarang mah mungkin nggak bakal kejamanan lah, nggak bakalan dapet lah sensasi seperti itu teh gitu. Gimana lihat
jadi intinya bukan justru nggak fokus ke filmnya walaupun Bukan. film kayak gituan ya. Justru fokus ke kelakuan teman-teman Teman-teman kita. kita akhirnya Ketawa kan, aja. akhirnya kan kita lihat satu-satu kan, oh si ini gini, si ini udah ada yang wah gimana gitu kan, gitu duduknya kan, yang tadinya duduknya seperti ini jadi gimana gitu kan, yang kita mah nggak lihat kelakuan teman kita aja sebetulnya kan gitu. Nah itu tuh sebenarnya tempatnya tuh nggak jauh dari dulu tempat tinggal kan. Dulu tempat tinggal di Perum Bumi Asri kan. Jalan aja tinggal 10 menit kan. Mapaire itu jalan apa kan itu perlintasan kereta api ya. Terus daerah Cinehel itu berada ensis di Tasik tuh, kalau yang belum tahu itu tuh daerah Cinehel itu terkenal dengan komplek pemakaman umum terbesar ya. Kan di Cinehel sama di Cilenteng itu dua komplek pemakaman umum terbesar lah gitu. Yang nanti ujungnya tuh ada apa? Sungai kali Ciloseh namanya gitu. Nah di situ terkenal kan. Nah dulu tuh berarti zaman SD ya, dulu tuh udah hype banget. Cuma dulu tuh enggak, karena apa? Karena ngeri juga, soalnya apa? Kayaknya angkatan kakak tuh yang pastilah kan yang ngelihat nggak mungkin kan ada kakak terus pasti saling lapor kan. Iya, dan sebenarnya kan kita juga tahu yang gituan teh lihat kakak-kakak kelas kita kan sebetulnya makan gitu. Jadi kita juga akhirnya nyari tahu, nah kakak kelas orang kan, ya orang cobaan ya nonton gitu kan, ternyata memang ada kan gitu anak-anak. Atau enggak kan dulu kan sekolah nggak jauh-jauh dari SD juga, dari situ kompleks itu, terus teman-teman juga banyak yang di situ. Ngeri juga ketika lewat ke sana udah sudon, padahal kita mah sebenarnya enggak ke situ, kita mah ke apa suka berenang di sungai itu loh. Tapi kan sudonnya kan dari mana lo? Kesana, pasti kesana. Makanya kita ngeri gitu kalau soalnya nggak sudon gimana nya, datangnya banyakan kan gitu kan gitu. Banyakan. Tapi ya ada juga sih tempatnya selain di situ teh, ada juga dulu di pabrik es. Ada di pabrik es dulu. Nah itu makan SMA mah udah zaman PCD tuh. Kan udah zaman PCD kan. Nah pas itu teh kan SMA mah zaman PCD, nonton ke sana ada kan, yang kan kita juga kan nggak nyari-nyarinya kan, kita juga dengar ada kan cina di sini juga ada cina. Ya kan kita mah penasaran kan, datang aja kan ke sana, ada ya segitu rame-rame gitu, ada 15 orang, ada 10 orang kan gitu. Akhirnya biasa sum-sum deh kan gitu, sum-sum. Ya di pabrik juga ada gitu. Nah itu mah udah zaman PCD itu mah ya sama lah gitu. Udah tetap yang dicari mah sebetulnya sensasi sama suasana sih sebenarnya. Karena dulu mah emang di zaman-zamannya tuh tempat penyewaan film-film gitu kan, yang ori, yang bajakan itu kan lagi banyak ya. Banyak ya. Wah, hampir di Tasik tuh hampir berapa puluh dulu mah belum ada, Brad. Zaman DVD kan banyakan bajakan mah. Oh iya. Dulu mah tempat penyewaan teh ori semua justru. Oh gitu. Dulu mah yang kayak di apa, yang Negarawangi itu ada tuh di situ teh, apa namanya teh dulu teh. Terus yang di dekat Bank BTPN ada juga tuh, itu mah punya teman gitu mah, punya kakaknya teman. Oh yang di Garawangi tahu, yang itu kan itu ada tuh yang ayam bakar itu. Ayam bakar. Itu di sebelahnya itu teh. Kesana ori semua. PCD teman-teman kerja di situ juga. Nah kalau pas zaman DVD baru banyak yang bajakan. Bener. Di situ kan, di Cihideng Balong kan. Dan itu tuh, wah terkenal banget jalan itu tuh, wah sepanjang jalan. Sekarang kan sebetulnya. Sampai sekarang, cuma ya sekarang mungkin menipis ya. Iya. Dulu sampai puluhan berjejer lah. Kan sekarang mah gimana ya, seiring dengan kemajuan zaman kan ya pasti apa ya, ngedownload lah atau nge-streaming kan gitu kan. Karena kan mau di-download pasti makan harddisk lahnya kan gitu, makanya streaming gitu kan, apalagi yang punya koneksi sendiri di rumah kan enak kan gitu. Tapi ya ketika misalkan lewat jalan situ masih tetap banyak sih sebetulnya gitu. Ya tahu kodenya aja pasti dikasih gitu kan. Ya kan film unyil biasa kan gitu kalau zaman dulu kan, nggak tahu kalau zaman sekarang makan gitu. Tapi ya terkenal banget sih itu dulu istilahnya film unyil katanya. Nah waktu zaman VCD berarti SMA. Nah nih kan sekolah di
kejuruan tuh, anak STM lah biasa kan, namanya anak STM kan biasanya walaupun SMA juga banyak, cuma kebanyakan anak STM tuh biasanya dari kabupaten lah, dari ada juga yang dari misalnya luar kota juga gitu. Nah di sini kan namanya orang dari kabupaten tuh bukan apa-apa ya guys, bukannya gimana mereka tuh biasanya lulusan dari sekolah kayak ya sekolah negeri swasta kayak Alia kayak kayak gitulah gitu ya, kayak sanawiyah kayak gitu. Terus mereka tuh dengan yang kabupaten ya, bukan berarti mungkin di kabupaten dulu nggak seheboh sekarang, mungkin segala sesuatu hiburan terbatas segala macam karena dengan infrastruktur dan segala macam juga betul. Nah disinilah lucu tuh, dulu ngebandar kan, bukan ngebandar yang aneh-aneh, parah atau dulu jadi ini produser. Jadi kan ya namanya kan di kabupaten tuh kan biasanya kalau awal bulan tuh suka seru tuh ya, karena kan ada misalnya yang dikasih uangnya bulanan segala macem kan, mereka tuh biasanya kabupaten tuh tebal-tebal kalah lah orang kota juga gitu ya. Nah kan biasanya ngekos tuh kelas ini ada yang ngekosnya beda jurusan ataupun sama jurusan. Nah pasti yang punya kosannya tuh pasti punya VCD. Kalau nggak DVD, pasti aja. Pasti itu. Cuma ada momen di saat yang kadang yang punya kosan itu entah itu pergi, kayak gitu lah, sama kayak dulu kan nunggu. Kan kalau dulu mah waktu zaman video sama Laserdisc mah, ketika orang tua kerja siang baru bisa nonton kan gitu. Woi, imah orang kosong kan gitu. Jangan gitu. Pasti kan mereka tuh butuh hiburan lah. Iya. Berarti. Nah di sini otak ada berdua tuh sama teman gitu. Otaknya jalan tuh itu bisnisnya. Dapat filmnya dari mana? Enggak. Minjem dari teman juga. Dari pemuda-pemuda. Terus di backup deh gitu. Enggak, dipinjam. Kan ada yang punya tuh. Pinjam. Kalau kan dulu mah sering ada yang punya koleksi tuh sama koleksi. Pinjam dengan teman tuh dengan yang atas lah, senior atau kakak kelas kan, udahlah percaya ini pinjam. Nah ngomongnya dipinjam kan, ini untuk berapa hari, segini hari gitu, yang penting balik jangan sampai rusak gitu kan. Nah taunya kita bisnisin. Nah masih ingat tuh dulu. Nah ada dua pilihan, mau semi itu kita beda harganya. Dulu ingat kalau semi 3.000, kalau full goceng. Itu satu kaset gitu ya. Tapi sempet juga ketika zaman udah mulai masuk internet sempet juga kan ya ngoleksi, tapi nggak diperjualbelikan. Cuman kayak misalkan teman datang, Brad ngopi sentuh kayak si Mang Duni itu. Langganan dia ke rumah deh pasti bawa flash disk kan. Soalnya kan flash disk zaman dulu mah paling gede kan 2 gigaan lah. Segituan kan zaman dulu mah. Bawa 4 flash disk. Kopi. Sampai kan udah tahu foldernya kan gitu. Oh iya siap. Banyak tuh sempat juga gitu dulu juga. Jadi kadang kan di Bandung kan pernah sempat di Bandung ya. Di Bandung kan. Ya kebetulan di kosannya bandit tunggul kan. Di episode yang apa? Yang kemarin waktu cerita WA hacker itu. Nah, itu kan bandit semua kan. Kawan-kawan di kosan teh dulu kan di Bandung teh. Ada yang kardar, ada juga yang suka koleksi film bokep. Anjir, satu partisi habis bokep semua itu. Jadi kan dulu kan jaringannya, karena kan di kosannya kan ada beberapa kamar kan gitu kan. Itu teh semua jaringan teh fungsinya buat apa? Buat main game sebetulnya mah. Kayak main Counter Strike, Empire kan kayak gitu. Tapi kan bisa di share kan folder teh. Ada kan misalkan, share foldernya kayak mana? Biasa. Oh siap. Pas di komputer teh kan dilihat di network flash teh, di share. Baru kan copy tarik kan gitu. Tapi cenah ulah di play di komputer urangnya. Non itu berat, nya siap, paling di copy akhirnya di koleksi kan akhirnya kan. Jadi ngoleksi kan akhirnya. Tapi kan karena habisnya terbatas, jadi karena
CD kosong. Di burning, Di burning, disimpan. Aduh tuh sempat koleksi juga sampai beli apa case-nya kan. Case-nya beli kan. Itu isinya film gituan semua tuh. Makanya pas pulang ke Tasik teh ketika punya harddisk yang lebih gede kan gitu. Dikopi-kopi lagi kan ke harddisk gitu kan. Makanya ya buat koleksi aja sih gitu kan. Ya misalkan suka ada temen minta lah, tapi kadang ada yang kocak juga, ada kejadian kocak juga pas waktu zaman itu tuh, waktu zaman udah mulai masuk internet kan. Nah karena kan taunya ini yang ngaconya nggak tahu siapa nih yang ngebocorin kan. Nah jadi ketika misalkan apa ya, dulu kan sempet nongkrong gitu kan ya, di lingkungan rumah ya kan ada satu tongkrongan kan gitu. Nah ketika misalkan ada jadwal ronda bapak-bapak tuh, jadi kadang saya suka ini ngelempar kaca jendela kan, tak ini siapa kan jam segini ngelempar kaca jendela kan, pas dilihatnya, bapak, ada yang baru nggak? Waduh, kan mau kan, ayah CD kosongnya tuh kan gitu, ayah dia aja. Dia teh ngerondanya sambil keliling, pas lewat depan rumah berhenti dulu, nungguin di burning dulu. Ini bos siap katanya. Anjir kacau, ada pernah ngalamin juga gitu. Jadi malu sendiri ketika pas misalkan kalau ketemu teh, waduh, jadi suka kalau sekarang ketemu gitu nih gitu. Paling ketawa gitu. Suka sih digodain juga gitu kan. Pak, ingat tuh waktu dulu gini. Wah, stop dibahas lah. Tapi bener ya, dulu mah emang fasenya lah, game Muna lah semua juga berarti. Iya, pernah ngalamin lah pasti gitu. Yang nonton juga pasti pernah ngalamin. Sampai dulu tuh orang tua ya, yang kadang kan jajan terus beli apa, kadang kok bisa bayar iuran kan gitu. Kamu dapat duit dari mana gitu kan. Dulu tuh zaman ngeband belum cuma suka belum manggung tuh kan. Ya gitu, tahunya dari gitu, lumayan. Ya, sehari bisa dapat 20.000. Ya buat itu sih, buat apa, kayak misalkan buat beli rokok. Gitu. Kayak makan, kayak beli sepatu, beli apa gitu. Karena kan minta terus ke orang tua juga, lalu kan gitu. Itu zamannya kita kan udah punya pasangan lah gitu. Ya, ngajak jalan, ngebahso segala macam kan gitu. Ya masih apa ya, pacaran gitulah gitu, kayak cinta monyet gitulah gitu. Cinta monke dulu gitu. Itu lumayan tuh kan, 3.000, 5.000 sampai yang makin kesininya tuh dipermudah kan. Di itu enggak beda lagi. Beda lagi. Per negara beda tuh tarifnya. Misalkan yang mainnya sih dari Asia, anjir. Mau Eropa, mau ini itu beda gitu. India cerengan gitu misalkan. Ada gimana request gitu, itu harga beda lagi. Wah gila, di otak ada temen sampai sekarang tuh dia yang otaknya bedain listnya. Kan dulu mah cuma semi sama full, sekarang mau per negara. Kan dulu kan sempet kepikiran gitu bro. Wis. Makanya sekarang di sales and marketing dulu memang tidak berbakat. Kacau. Tapi udah lumayan bener. Kan ada yang tuh yang susah ya. Kayak beberapa lah gitu. Ada yang susah dapetnya gitu ya. Karena emang susah juga dapetnya gitu. Karena yang keren mana dari situlah. Kenapa kita nggak naikin harganya gitu? Ini pun terus mau negara mana harganya beda. Terus dulu sampai yang ini berapa santai lah. Tapi dulu sampai per jam, 3 jamnya udah ada yang nyewa nih. Strategi padahal mah nggak ada. Ada ya. Tambahin kan sakit dulu sampai gitu. Ya dulu ya gitu sih. Apa ya, nakal dulu tuh gitu. Nggak kayak sekarang gitu kan. Tapi tanpa disadari kayak yang kakak aja misalnya lihat itu kan alma mater ketika ada Tenggara Erapok itu kan ke tempat kayak gituan tuh, itu tuh dari beberapa sekolah loh. Iya, kadang gini, apa dari sekolah kita segini, tapi kadang kita juga suka, wah, kira itu masih kena ya menonton, ya udah kan akhirnya nungguin kan, kemana dulu kan gitu. Tiba-tiba pas keluar teh,
kita sama-sama tahu gitu. Gitu. Kenaon sih ya kan pasti gitu. Gitu. Kan per film ya, per film udah beres itu gantian lagi kan. Gitu. Nah, tanpa disadari kenapa? Disinilah mungkin yang kenapa sekarang lagi hype itu namanya tuh apa? Namanya tuh istilahnya tuh pemersatu bangsa. Ya betul. Karena dulu tuh jujur ya, dulu tuh zaman-zamanan tahun segitu tuh zaman tawuran gila parah lah. Iya. Tapi ya kan kalau misalnya kita nongkrong di tempat kayak Cikapen, kayak di Pancasila gitu, terminal kayak gituan ketemu pastilah. Pasti ya. Lihat-lihatan aja udah jadi masalah gitu kan, jadi masalah naon maneh, cina naon, tahu-tahu. Tapi ketika ini tahu nih, kadang sekolah kita tuh musuhan ya, tapi pas keluar dari situ yang ada kocak. Wih, tunjuk-tunjukkan gitu. Aduh. Anjing dulu itu sih kacaunya gitu, berat anak SMA sama anak STM tuh pasti tuh. Anjir udah kacau dulu pasti ada kejadian lah. Misalkan kayak ributnya tawuran gitu kan gitu. Di Tasik juga sama sih kan, dulu juga musim tawuran gitu. Tapi nya gitu bener sih, memang yang itu disebut pemersatu bangsa itu benar gitu. Ketika misalkan ya contohnya gitulah, ketika tuh mana ada masih kena nonton di dalamnya kan gitu, ketika pas keluar tiba-tiba naon sih ya, mana geus naon kan, langsung balik nanya kan, akhirnya biasa gitu damai gitu pas sampai ada kejadian juga Kak. Sebelum itu kan teman ada ya tuh yang musuh bubuyutan lah, kalau ketemu dimanapun pasti berantem. Tapi ketika itu jadi ada teman yang cerita sendiri, ada satu momen yang dia tuh kurang, kan kalau nggak salah dulu tuh zaman yang jadi kalau misalnya kurang kita nggak akan ngeplay dulu nih, penuhin kuota dulu yang nonton. Nah sampai yang janjian di mana, ayo yang tadinya musuhan kayak gitu sampai ngeblend, ayolah nambahin kuota katanya gitu. Wah dipikir-pikir iya juga kenapa sekarang tuh melekat banget ya pemersatu bangsa, karena dipikir-pikir zaman sekarang ya kayak ketika ada yang masalah kayak gitu kayaknya tuh damai Indonesia tuh, ada ribet-ribet ngebahas gitu doang ya. Iya sih, tapi kadang ada mirisnya juga berat, kayak misalkan gini, kayak di Twitter kan banyak yang ngumbar lahnya kan ngumbar gitu kan. Iya kan naon atulah digratiskeun gitu kan gitu. Sih yang lebih mirisnya ketika itu jatuhnya ke anak di bawah umur. Nah itu anak di bawah umur. Ya mungkin kita yang bisa ngomong segini solusi bukan masalah apa. Kita tuh fasenya ada, orang semua tuh ngalamin fasenya lagi happeningnya ini, kita ngelakuin happening ini, namanya orang hidup ya kan. Pasti fase-fasenya ada, tapi di saat kita semakin kesini pasti kita berpikir jangan kan ke situ, kita aja misalnya jujur lah sekarang, dulu kan nonton film bokep tuh cuma nonton yang wah gitu langsung aja, tapi kesini pasti kan ketika dilihat story-nya gimana nih, kurang seru story-nya. Udah ngomong story loh, padahal kita nonton film gituan, gak film action, gak film drama kan, story-nya. Terus udah gitu lihat bintangnya, ini kurang nih penghayatannya, sampai gitu sok-sokan banget kan, sampai yang sih ini masih keselak cina ya. Keselak. Sampai yang kan pasti kita ya seleranya masing-masing ada yang orang gue suka Asia, gue suka Eropa, gue suka ini gitu. Terus kan banyak istilah-istilahnya, berilah kalau diceritain mah gitu. Cuma kadang sampai ada yang kita ngelihat sinematografinya kayak mana gitu. Nah itu ada yang beauty shoot kan, itu namanya POV kan, kayak gitu POV kan. Jadi dari sudut pandang sini nih kan gitu, kayak gitu. Iya sampai gitu. Nah Tasi itu biasanya Tasi TUSHY. Wush. Aduh hatam dong. Aduh POV itu Tasi soalnya Tasi mah memang beauty shoot. Tapi jangan diteroge gitu nya. Sampai sekarang masih sering melihat lah perkembangan gitu kan gitu, kayak karena ya mungkin kenapa industri itu bertahan sampai sekarang, toh apapun ya kalau misalnya kita ngejalaninnya secara benar, secara serius itu akan menghasilkan, bukan berarti itu bisnis yang bagus atau bukan berarti bisnis yang baik ya gitu.
Cuma ya kembali lagi ketika tadi ngobrol miris-miris itu Kak, sekarang kan banyak yang banget lah, apalagi di Twitter. Kita sih kalau Instagram aman sih ya, cuma gitu Aman. doang. Cuma kalau misalnya Brad and Sis lihat di Twitter, Facebook, IG aman lah. Facebook, IG aman. Cuma ini Yang Twitter mah yang ngeri. filternya nggak tahu gimana tuh. Karena filternya. tidak semua orang juga mungkin pakai Twitter juga. Cuma ada yang beberapa orang yang pakai Twitter. Dulu kan Twitter cuma bingung mungkin ya, orang cuma ngomong apa sih gitu kan. Namanya juga tweet ya kan, kicau gitu kan. gitu. Tapi tanpa tahu di balik semua itu ngeri loh di Twitter. Iya. Yang paling ngeri lagi ketika gitu banyak video-video yang keumbar, entah itu kasusnya dulunya dari pacaran tiba-tiba sakit hati diumbar gitu, di posting gitu kan. Banyak tuh yang yang judul-judulnya yang kayak nih mantan segala macam atau segala macam gitu. Padahal itu aja sebetulnya mah bisa menghasilkan sebetulnya. Jadi apa ya, kayak gini lah, kayak YouTube juga kan dimonetize kan. Nah, badan kita aja sebetulnya bisa dimonetize. Wah, ada situsnya. oh iya, ada onlyfans.com. The one and only master. Enggak, ini buat pengetahuan aja gitu. Apa namanya? Onlyfans.com. Jadi nanti lah, jangan di deskripsi, jangan sih. Cuma ya maksudnya dunia kayak gitu tuh serius guys. Maksudnya terusin Kak. Jadi gini, di onlyfans.com itu kan badan kita itu bisa dimonetize gitu. Bisa dimonetize kan, jadi bisa menghasilkan uang gitu. Jadi bisa diuangkan lah. Lu mau lihat apa dari gue, terus tapi bayar gitu. Misalkan kalau ini mah misalkan kayak pakai baju dulu lah. Nah, ketika misalkan pengen yang bugil gitu, harus bayar gitu. Harus gitu. Login. Ada rate-nya juga. Ada, jadi misalkan member juga ada itunya juga, ada tingkatannya juga. Kalau yang prima mungkin cuma segitu aja lah gitu. Terus ada yang premium, ada yang kayak gitu, ada akses premium, ada apa gitu. Jadi ya kayak gitulah sebetulnya. Jadi memang kayak bule mah ya, dan mungkin di bule mah kan kulturnya bebas lah ya, nggak seperti di kita kan. Jadi membicarakan hal seperti ini tabu gitu kan. Sebenarnya di boleh makan ya gitulah. Jadi memang bukan hanya bintang porno yang itu teh gitu. Kadang yang orang-orang biasa juga ada gitu. Karena udah ketahuan, kita bakal dapat duit nih ketika misalkan kita kayak gitu. Jadi mereka mikirnya menghasilkan duit aja ya, usaha aja ikhtiar mungkin gitu. Tapi ya juga sih Kak, bukannya kita harus pro ataupun mendukung ya, cuma ketika mirisnya ketika lu cuma model bacot terus lu kebujuk untuk ngelakuin hal-hal kayak gitu ya bodoh gitu. Lu rela demi cinta lu, atas nama cinta, atas nama sayang, tiba-tiba lu video lu ke-share kan. Anjir, itu miris banget lah. Yang lebih miris lagi ya ketika anak-anak di bawah umur. Kenapa tahu kita yang nggak mungkin juga kita omongin hal yang nggak tahu. Kenapa kita harus ngomongin ya? Kenapa kita lihat itu? Karena hal sesuatu yang pastilah berinsis di rumah juga ya, pasti miris lah. Melihat kayak gini, siapa tahu itu tuh tetangga kita, saudara kita. Mikirnya gitu sekarang ya. Mungkin yang fase dulu mah bodo amat ya mungkin, tapi ketika fase sekarang gitu ngelihat gini kok semakin gini kok ngeri juga ya gitu. Nggak, jadi risih juga, risihnya gitu. Kok bisa bebas gini ya gitu kan gitu ya. Kita nggak munafik sih ya, kita laki-laki lah, cowok gitu kan gitu, suka dengan keindahan kan gitu. Tapi ya ketika kalau memang tanpa filter mah memang nggak ada seninya, justru yang ada malah risih, rujit, jijik ya melihatnya. Kayak macam makanan aja lah. Ketika kita dari umur bayi atau balita makanannya ini, ketika kita dewasa makanannya ini gitu. Ketika kita makan yang tidak sesuai dengan porsi kita, itu yang bahaya kan sebenarnya. Bener kan Kak? Bener gitu ya. Yang ini mirisnya gitu. Nah ini juga
mungkin kontrol juga buat orang tua kita, Iya. ya, orang tua gitu, berarti yang sekarang udah punya anak ataupun itu, karena kebanyakan ngelihat videonya tuh rata-rata tuh anak tuh di kamar mandi, paling banyak nih. Terus tapi nggak bisa disalahin si anaknya juga, Brad. Kadang orang tua juga suka ada yang nyimpen di HP-nya, terus si HP-nya tuh dimainin sama anak, kebuka. Oh iya gitu. Terus ini juga ya, ini kan salah satu mungkin mencegah ya, mungkin gimana ya, dengan teknologi canggih kayak gini, Ada Bo, filter. ya ada filter Bo ya, ditanyain gitu Ya. ketika anak kita mau mandi ataupun siapapun ya, adik kita atau yang belum cukup umur lah gitu Ya. ya, ketika mau mandi tanyain ngapain bawa handphone katanya. Nah, kayak gitu. Main game gitu. Itu. Kalau mau main game kan rata-rata yang punya itunya tuh kan yang kloset duduk tuh. Itu mungkin masih ini, cuma yang kloset itu pegel lah gitu. Tapi setidaknya tanyain dulu lah, atau bikin aturan lah di rumah. Kalau misalnya lu mau mandi, lu nggak usah bawa handphone, ngapain gitu. Udah mandi aja gitu, bodo amat gitu. Mau ngapain nih? Kan kebanyakan kan, iya Kak, ngelihat gitunya kan gitu. Iya sih. Gitu. Kalau misalnya ya namanya ruangan kamar mandi berkreasi itu penuh lah. Ide-ide biasanya Ide-ide muncul sambil kan. merokok. Heeh. Itu kan suka aku ide kumaha lah gitu kan. Ya cuman gitu sih gitu. Cuman yang mungkin apa ya, parental guide-nya mungkin harus lebih diperketat lah sama orang tua juga. Terus si orang tua juga jangan nyimpen yang kayak gitu di handphone lah gitu. Dan mulai sekarang lah biasakanlah urusan kayak gituan ya. Urusan kayak gituan biar kita aja sama Tuhan yang tahu lah. Private lah itu. Private itu mah. Gak usah lu mau ngebanggain apa. Nah itu Lu mau dengan pasangan lu tiba-tiba ya bikin footage gitu ya, apa nanti kesebar kan kayak gitu kan. yang ngerinya apa, banyak kejadian lah sekarang. Gak usah diomongin lah, banyak lah, entah dari kalangan biasa, entah dari kalangan selebritis juga gitu kan gitu. Lu mau apa gitu. Apesnya ketika mending yang misalnya yang nyebarin itu mantan kita ataupun itu gitu, mending. Nah tiba-tiba handphone lu dicolong orang, handphone lu jatuh. Nah itu mau gimana? Lu mau nyalahin siapa? Apalagi kan sekarang ke siapa? Si handphone kan sistemnya ada yang penyimpanan cloud kan. Nah kayak iPhone kan ada iCloud, terus kayak MiCloud kan kayak gitu. Nah itu yang ngerinya kan ketika password cloudnya kehack, udah tersebar gitu. Makanya itu harus hati-hati juga sih sebetulnya. Miris guys, jadi buat Brad and Sis, karena apa? Bukan gitu Brad, karena ini ya mungkin saking penasaran jadi ngulik-ngulik gitu kan gitu. Oh ini. Jadi akhirnya ketika algoritmanya kebuka, wah ternyata kayak hal-hal sifatnya private di dalam itu di dalam cloud itu kan gitu. Terus dulu nih sempat ini masih di katanya pastilah, dulu tuh sempat yang dulu tuh ngikut ke temen reparasi handphone kan. Nah itu waktu zaman BlackBerry dulu ya, pernah berapa bulan gitu ikut teman gitu waktu zaman nganggur, kerjaan udah bantuin sini lumayan kan, ikut reparasi handphone. Nah kebanyakan yang bodohnya zaman dulu ngebenerin handphone tapi memori cardnya lu nggak dilepas. Itu paling bodoh, fatal itu. Entah itu dari segi handphone, entah itu dari dulu juga pernah di reparasi komputer. Nah itu yang bodoh. Itu kenapa hadis lu nggak lepas, ataupun ketika ini mau dibenerin nih entah apa ya yang kalau misalnya film bokep ya udahlah nggak apa-apa juga, tapi ketika data pribadi lo masih ada di situ, ngapain gitu. Dengan itu dulu itu yang paling miris. Banyak yang wow gila ternyata gitu, yang kalau ketika ketemu orangnya yang mau nebus kan kita udah tahu bukan berarti kita sengaja mau kepo ya. Cuma kan kadang ada beberapa ketika kita plug terus itu kebuka, karena kadang virusnya kan kadang dari si memory card itu ngaruh ke software. Nah makanya kita ini dicari ini virusnya dari mana nih, kena software kayak gini kok nggak bisa gitu dipulihkan gitu.
kebuka lah segala macam gitu. Iya kan kayak gitu, jadi di clone ya Di clone nantinya. misalnya wah ya kesempatannya di clone kan. Nah, itu kayak gitu yang Kalau yang sekali misalnya itu. kan ya wajar lah, namanya juga yang ngebetulin manusia pasti ada sifat Ya yang balik lagi juga ke orangnya sih kalau orangnya sebetulnya ada kan. juga yang itu enggak, tapi enggak semua, cuma kadang mirisnya gitu ketika ya lu kayak ngasih jalan gitu kan, tapi memori nggak dibawa, itu kan kita jadi ketika itu terus tiba-tiba besoknya udah beres, terus besoknya nebus, tiba-tiba yang datang wah gila gitu pakai hijab segala macam, tiba-tiba yang oh my god gitu kan, itu tuh yang aduh gimana ya, jadi sampai sekarang tuh masih tahu orang-orangnya tuh masih hatam banget, ada yang tangga ada yang ibunya teman ada, wah parah tuh sampai yang aduh gila ya. Makanya Bradensis ya kayak kita saling ngingatin aja mungkin Ya. ya dengan kemajuan teknologi yang canggih gitu. Ya harus dibarengin juga dengan kesadaran dari diri kita. Ah. Proteksinya tetap pada diri kita sih sebetulnya. Itu Proteksinya sih sebetulnya. karena mau nggak mau dengan kecanggihan segala apapun Itu. bisa cepet Kalau sekarang. iya itu balik lagi ke orangnya gitu. Ah. Kalau orangnya memang udah niatnya memang udah jelek pasti gitu. Pasti jelek gitu. Lu Juga. jadi Ah. apa? Jadi ngomongin bokep sih nggak apa-apa lah sih sekali-kali kan gitu. Enggak, emang bukan sekali, emang ini tuh salah satu bukan perjalanan hidup lah. Ya sih, Pengalaman pengalaman kita soalnya juga. dari dari kemarin yang episode itu tuh sebenarnya belum tuntas gitu, banyak yang hal-hal yang banyak Ya banget, di episode 90-an tuh sebenarnya banyak spin sebetulnya. banyak spin banget Kayak gitu. nanti lempar sini kan. Harusnya itu bisa disebarin terus, dan juga emang kan kita ngobrol dengan pengalaman yang ya semua juga pasti pernah ngalami Ya, apapun, walaupun misalnya lagi misalnya musim main A gitu ya. pasti kan semua main A, tapi ceritanya pasti beda-beda gitu. Kita juga kenapa kita sekarang ngebahas gini ya, kemarin juga sempat ada yang minta kita ngebahas tentang Itu. konten pemersatu bangsa gini, oke lah tentang itu, tapi ujung-ujungnya tetap kita kan edukasi lah kita. karena apa namanya tuh dari kita tuh apa namanya tuh membicarakan hal itu pasti ada hal positif Ya, dan ada ada negatif negatifnya lah. juga gitu. Balik lagi gitu, karena kita dibesarkan di tahun 90 yang lu mau ngelakuin apa ya lu harus tanggung resikonya gitu. Ya, karena apa ya, ketika dulu aja misalkan ingin nonton film seperti itu memang kita harus muter otak dulu nih. Gimana kan gitu kayak misalkan mau nyawanya aja kan iya lu lah prosesnya lu gitu, kan, prosesnya kayak gitu kan gitu. terus dulu tuh nggak yang gimana ya, maksudnya ketika hanya nyari suasananya aja, pernah nggak sih Kak di titik jenuh yang Ada sih, ada. pengen lihat gitu, tapi kalau sendiri tuh jadi males ngapain Iya. mendingan film biasa aja, tapi ketika ada teman nah itu Ya suasananya itu, beda. makanya itu kan yang dicari kan sensasi sama Beda. suasananya kan gitu. Padahal kita nggak fokus, justru kita lihat film bokep tapi kita kayak lihat film dono ketawa-ketawa gitu ya. Karena lihat kelakuan teman-teman kita. Gitu. Tapi kalau misalnya sengaja sendiri sekarang ngapain gitu kan? Dulu tuh ngapain, males ngapain gitu sendiri gitu, udah ada sensasinya beda gitu ya. Mungkin gitu ya Kak untuk malam ini ya. Yalah, nah udah kan gak penasaran lagi ya. Gitu. Bahas tuh itu yang udah dibahas tuh sekarang tuh episode yang sekarang ya. Sharing aja sih. Sharing Semua aja juga sih. berarti sih Pasti ngalamin lah. Ngalamin. Nggak ada yang nggak pernah ngalamin, nggak ada. Nggak Pasti ada ngalamin. semuanya pasti. Cuma Itu. fasenya mungkin Beda-beda. beda dengan sekarang. Dulu tuh fasenya kita ya seperti itu. Memang gitu. zamannya seperti itu. Sama. Gitu. Sampai sekarang juga ya mungkin masih ada industri seperti itu, ya masih ada. Masih. Terus kitanya juga masih lihat, bukan munafik, kita masih lihat, tapi lihatnya tuh seperti apa gitu. Karena dengan seiring dengan kita nambahin pengetahuan, nambahin apa umur ya, pasti kebutuhannya beda-beda lah. Beda, ya. Kita lihat tuh. Terus apa lagi nih Kak? Udahlah, kayaknya mah cukup lah. Panjangan kita bahas bokepnya. Makin malam-malam Oh, ya. malah ngaco nantinya. Ini Mbak Densis mau pengumuman juga nih. Mudah-mudahan nih ya
Insya Allah doain aja kita di 100 subscribe mau ada Oh giveaway ya, ada giveaway nanti ada giveaway lah kita lah. Nanti kita bikin giveaway nanti kalau sudah mencapai 100 subscribe. Karena angka 100 itu bagi kita tuh angka yang wow, sesuatu banget lah. Yalah. Kita berjalan udah berapa sih Kak sekarang? Episode 14 sekarang, Bro. 14 tuh 13. berarti 13. 13 tuh berarti 3 bulan ya. Iya, sekitar 3 bulanan itu subscribe sekarang tuh 79 ya. 9. Itu sesuatu yang bagi kita keren lah. Karena kita berangkat bukan dari siapa-siapa gitu. Gitu. Nah, kita mah cuman pingin bikin konten, pingin berbagi pengalaman, pingin berbagi pengetahuan aja lah intinya. Keresahan lah yang dialami kita sehari-hari gitu. Bercerita tentang keresahan yang dialami sehari-hari kayak gitulah gitu. Ya, kita mah siapa sih kita? Apa tuh? Udah gini apa tuh? Gitu. Ya berarti sis, jangan lupa ya apa namanya tuh dilihat-lihat episode kita. Episode yang sebelum-sebelumnya juga dilihat. Terus di komen juga, di like juga, di share boleh juga. Subscribe lebih bagus. Kalau misalnya ada pengalaman yang seru buat boleh juga ceritain aja di kolom komentar. Nanti kita bisa dibahas lah. Bisa dibahas. Riset dulu nanti juga. Kita riset dulu. Yap. Salam.